Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, azzakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam hadarah ilmiah, kajian rutinan. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang ruqyah asy-syar'iyyah yang diambil dari kitab Tariquka ila Shihhatin Nafsiyyah wal 'Udwiyyah, jalan kesehatan jiwa dan raga, yang dikarang oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Aidan. Di musim sekarang yang sedang banyak yang sakit, perlu kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Dan di antara obat yang Allah turunkan ya adalah apa? Adalah ruqyah syar'iyyah. Kalau kita mendengar ruqyah biasanya konotasinya kesurupan. Dia ulah ruqyah mana ya? Padahal ruqyah ini di dalam bahasa Arab, ruqyah itu doa-doa atau jampi. Jadi bahasa Arabnya jampi-jampi apa? Ruqyah. Makanya ruqyah itu ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah yang syar'i dan ada ruqyah yang syirki. Ada ruqyah yang dianjurkan dan ada ruqyah yang dilarang. Karena namanya jampi-jampi, tergantung jampi-jampinya apa. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah ruqyah asy-syar'iyyah, jampi-jampi yang syar'i, yang bacaannya diambil dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang perlu diruqyah? Karena berpenyakit. Apakah ruqyah itu hanya penyakit rohani saja? Misalnya sering nangis tengah malam, gelisah, atau bisa sakit gigi, nyeri cangkeng, batuk pilek. Kan kita mungkin bertanya, oh kalau ruqyah mau Ustaz, setengah tahuan saya mau setan asup berarti ruqyah. Mau nyeri cangkengnya nggak bisa diruqyah. Padahal sebenarnya ruqyah itu berguna bagi jasad dan juga bagi ruh. Kalau kita minum obat, kita baca bismillah tidak? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bodrek. Berarti kita sudah membaca satu doa yaitu bismillah. Itu termasuk bagian di antara ruqyah. Kita berdoa kepada Allah kesembuhan melalui minum yang disertai dengan obat. Mana yang menyembuhkan, obatnya atau ruqyahnya? Jawabannya adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Makanya ada orang bilang, saya mah kalau ngadahar obat ini cocok, tapi saya enggak. Kenapa demikian? Karena ayah mau kejang-kejang di mandi. Langsung praktek ruqyah. Subhanallah. Jadi ruqyah ini bermanfaat bagi zahir maupun batin. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran namanya ruqyah itu hanya untuk penyakit yang berhubungan dengan jin saja. Ada ruqyah, doa yang harus kita senantiasa baca untuk menjaga jiwa kita dan juga badan kita selama satu hari. Yang pertama, al-qiyamu bi jami'il wajibat. Mendirikan kewajiban. Salat termasuk ruqyah, betul tidak? Karena dari awal sampai akhir kita membaca doa salat, dari mulai iftitah, Al-Fatihah, surat, kemudian sami Allahu liman hamidah, ruku, subhanallahil azim,
iktidal, sujud, itu semuanya doa. Maka insya Allah kalau kita sering dan rutin melakukan kewajiban kita yaitu sholat, penyakit pun akan lari daripada kita, apalagi penyakit ruhiyah, penyakit ruh kita. Kemudian al-ibtiadu an jami'il ma'asi. Ruqyah yang berikutnya adalah menjauhi jiwa kita dari kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, tidaklah kita bermaksiat kecuali Allah timpakan penyakit kepada kita. Karena apa? Penyakit-penyakit tersebut bisa jadi karena perbuatan maksiat yang kita lakukan, walaupun tidak semua penyakit. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan, maka akan ada efek samping terhadap kesehatan kita. Maka hendaklah kita menjauhi diri kita dari perbuatan maksiat. Ustaz, bagaimana kalau saya sudah bermaksiat? Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-iltizamu bi qiraatin wirdin yaumi minal Qur'an. Membiasakan membaca Al-Qur'an. Sehari jangan sampai luput. Insya Allah kalau yang sholat 5 waktu mau pasti dengar Quran. Imamnya kan baca Quran. Iya nggak? Barusan imamnya baca Quran. Walaupun hanya imam yang membaca, tapi makmumnya juga mendengar. Maka Nabi mengatakan qiraatul imami qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaannya makmum. Maka membiasakan baca Al-Quran termasuk meruqyah diri kita dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya membiasakan diri membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 1 hari 100 kali. Ustaz kalau mau 200 silakan, 300, 400, 500 semampunya silakan. Nabi mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kecuali orang yang membaca lebih banyak dibanding dia. Jadi minimalnya berapa? 100 kali. Kemudian al-muhafadzatu 'alal adhkar, membiasakan diri berdoa dalam setiap gerakan. Misalnya masuk rumah, apa doa masuk rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk rumah. Ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang apa? Kalau di rumah ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kalau nggak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau di rumah nggak ada orang. Kalau ada orang, assalamualaikum. Kalau rumahnya kosong, ditinggal lama, dan kita tahu di rumah itu nggak ada siapa-siapa, maka pas masuk ke dalam rumah itu, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadaku. Kita nggak tahu dalam rumah ada apa. Ada berita orang ninggalin rumah, pas masuk sudah ada maling yang tidur di rumahnya, ada kan tuh viral. Nggak tahu pas masuk rumah, anu gojo di kasur. Ternyata maling ketiduran di situ karena rumah itu sudah sering ditinggalkan. Maka ketika kita masuk mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hambaku yang soleh. Karena di rumah itu bisa jadi ada makhluk yang lain, yaitu jin. Dikatakan Nabi SAW, tidaklah kita meninggalkan tempat tidur kita, maka tempat tidur tersebut disinggapi apa? Jin. Maka apabila kita hendak tidur, disunahkan untuk mengibas-ngibas apa? Kasur. Ya, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bismillah sebelum tidur. Makanya yang tidurnya maung, ya, yang tidurnya kadang loncat ke sini, ketemu pocong, ketemu apa, mungkin di tempat tidurnya masih tidur sama setan. Maka dikebut-kebut dulu, ya, baca bismillah atau ta'awudz, ya. Nah, itu zikir. Mau tidur, baca doa. Mau makan, baca doa. Nabi SAW mengatakan, tidaklah kalian lupa membaca doa atau membaca bismillah ketika makan, melainkan syaitan ikut makan bersamamu. Nah,
Kemudian jika engkau mengingat di tengah jalan, maka bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka setelah itu setan akan memuntahkan apanya? Makanannya. Dulu sama ada santri kalau diingetin, baca bismillah dulu. Enggak, tat, mau ngeprank setan gitu. Biar makan dulu, nanti udah sesuap lagi saya baca bismillah. Jadi setannya katanya tumpah lagi. Ya bukan untuk main-main ya. Itu hadis itu bukan untuk main-main. Wah, saya mau makan banyak, nanti kalau udah sesuap lagi bismillah aja. Tekadahar jadi. Bukan. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita makan tidak membaca bismillah, syaitan pun akan ikut makan bersama kita. Dan tentunya keberkahannya tidak ada, tidak merasa kenyang, kemudian makanan itu menjadi penyakit dan sebagainya. Bangun tidur, sebelum tidur Nabi mengatakan, barang siapa yang tidur kemudian membaca ayat kursi, maka satu malam itu tidak akan ada mudarat yang menimpa dia. Jadi nggak usah takut kalau sudah baca ayat kursi, nggak akan ada kalajengking, nggak akan ada ular, nggak akan ada mudarat biiznillah tabaraka wa taala setelah membaca ayat kursi ini. Ini solusi bagi ibu-ibu yang sering takut tengah malam. Kamu kalau ngenong ke rumah orang gitu ya, aduh sieun, udah baca ayat kursi, yakin setelah baca ayat kursi tidak ada yang nungah hontal suku gitu ya, di kolong naon leungeun kan gitu bayang-bayangnya. Kalau udah baca ayat kursi nggak akan ada lagi gambaran bantal jadi naon gitu kan. Nah, makanya harus yakin ketika kita membaca wirid, bangun tidur, sebelum tidur, makan, minum, masuk kamar mandi dan sebagainya, itu akan menjaga diri kita dari godaan syaitan. Masuk kamar mandi, apa doanya? Nah, bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu. A'udzubillah. Nah, ini nafis nih. Nafis masih masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dikatakan bahwa khubus wal khaba'ith itu adalah setan perempuan dan laki-laki yang ada dalam kamar mandi. Kalau misalnya Pak Agus masuk ke dalam kamar mandi gak berdoa, nah itu dimainin sama jin perempuan. Nah, di dalam kamar mandi, makanya kadang kalau dalam kamar mandi pikirannya aneh-aneh kemana-mana. Dan aurat kita dilihat oleh bangsa jin itu. Maka ya, ketika kita berdoa dari setan itu, kita akan terhindar dari kemaksiatan yang ada di mana tuh? Di dalam kamar mandi. Ini untuk menjaga diri kita. Ustaz, kebanyakan mah kalau kena jin itu masuk kebun. Pulang dari kebun kadang kue muriang, ya kan? Maka doanya apa? Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kalau masuk tempat misalnya ngaronda ke kebun atau misalnya nyari belut ke sawah, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika apa namanya? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Apa bahasanya? Nah, kadang-kadang kalau takut baru keluar tuh doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Itu baca. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi tidak akan membuat mudarat kepada kita. Lagi motoran tengah malam, kalau nggak hafal yang panjang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kalau tidak hafal lagi, bismillah. Jadi tetap harus membaca zikir. Al-wirid, al-ahwal, al-munasabat, membaca wirid-wirid tentang atau yang berhubungan dengan keadaan. Kemudian at-tahassun bida'awat al-ma'thurah, membaca doa. Apa saja yang dihafalkan. Sering kita lihat ada orang yang dikejar ketakutan, bacanya doa makan. Ada kan? Ada yang apa tuh, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ya. Ini pas atau tidak? Sebenarnya pas-pas saja. Kalau lagi ketakutan seperti itu semua doa keluar. Ya apa tidak? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya, bagaimana lagi doanya cuma itu yang keluar ya, semenjak dia berdoa kepada Allah walaupun tidak tepat doanya. Itu yang keluar. Daripada ketika kita takut yang keluarnya bukan doa. Iya apa tidak?
atau meronta-ronta meminta bantuan kepada jin. Ini lebih syirik. Ada orang cuma hafalnya Allahumma barik lana mimma razaqtana, semua doa itu. Ya, bagaimana lagi yang dihafalkan cuma itu. Ya. Jadi membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau doa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita mau tidur maka membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Ditiupkan kemana? Ke tangan. Nah, yanfus, nafas itu adalah meniup tangan dengan menyertakan semburan. Nah, jadi semburan itu kayak kayak gitu. Jadi ada semburan airnya, bukan ludahnya. Wah, barokah ya. Enggak. Jadi bukan gini juga. Bukan ditiup, tapi yanfus itu meniupkan dengan sedikit udara yang keluar dan digosok ke bagian tubuh yang bisa disentuh. Atau pik mau ke belakang sih betul kan cium belah dia ke dicuit setan itu benang belah dia enggak. Jadi enggak harus belah dia caranya kayak di belah dia dicabak setan, enggak. Jadi cukup menggoreskan atau menyentuh ke bagian yang bisa dipegang. Enggak mesti harus semua. Nah, itu dilakukan Nabi rutin setiap hendak tidur. Ini doa-doa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya selalu membaca Bismillah. Ada orang keracunan makanan, hajatan, ada kan? Bisa tidak terhindar dari racun? Bisa. Biasakan sebelum makan baca Bismillah. Ada orang naik mobil tadi kemarin untuk kejadian di jalan ini meledak apa tuh? Gas ya. Nah, oksigen, mobil meledak sampai mobil terkena, rumah terkena. Kita nggak pernah tahu, motor kita sudah safety, baju kita sudah lengkap, tapi kadang-kadang ada satu kerikil ngegecrok, ya tidak. Maka sebelum menggunakan kendaraan baca Bismillah. Sebelum masuk ke kendaraan naik angkot Bismillah. Semuanya diawali dengan Bismillah. Jadi Bismillah ini kalimatnya simple, singkat, tapi suka banyak lupa. Contohnya apa? Nabi mengatakan, barang siapa yang mendatangi istrinya, kemudian membaca doa sebelum berhubungan, apa doanya? Nah, kadang-kadang poho. Gus beres karat inget, ya Allah jangan doa tadi. Gus beres deh, karat doa. Ya apa tidak? Iya. Allahumma jadi minasyaitonir, Gus beres. Pada setan mah Gus beres, setan Gus ini. Padahal Nabi mengatakan barang siapa yang membaca doa sebelum mendatangi istrinya, kalau dia punya anak tidak diganggu setan. Walhasil loba anak oko setan. Kenapa? Karena ibu bapaknya ketika dia berhubungan lupa membaca doa. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang berdoa mendatangi istrinya dan kemudian dianugerahi anak, maka anak itu akan terhindar dari apa? Gangguan syaitan. Nah Ustaz, saya itu punya budak Ustaz. Hese dinasehati, hese baheula kumaha poho duh ngadoa lagi kadang-kadang mah poho geus beres teh auzubillah sing saleh budak teh iya. Jadi doa itu kadang suka lupa kalau sudah kejadian karena doa. Iya betul tidak? Doa sebelum safar. Ya, enggak sebelum safar. Kalau udah kecelakaan karaknya ingat cara doa. Padahal harusnya kita selalu ingat berjalan, keluar rumah, kendaraan. Karena kendaraan itu tidak tahu. Terkadang ada saja di jalan musibah-musibah yang tidak bisa kita ketahui. Tiba-tiba ban pecah. Kalau kita nggak jadi korban, kita jadi pelaku. Nah motor misalnya, kita nyerempet orang. Betul tidak? Atau kita yang diserempet oleh orang. Maka membiasakan diri membaca bismillah dalam segala keadaan. Dan jangan sampai lupa dalam segala perkara mulailah dengan bismillah. Yang kesembilan, al-iltizamu bi'ada'i ba'di ta'ati wal ibadat allati tazidul iman fil qalbi wa taqwas silati billahi subhanahu wa ta'ala kasunanir rawatib. Membiasakan diri untuk melaksanakan apa? Amalan ibadah yang sunnah, jangan yang wajib-wajib saja. Kenapa? Setelah sholat fardu ada sholat sunnah.
Karena bisa jadi ketika sholat fardu pikiran kita kemana-mana. Apalagi imamnya ada panjang, gitu. Terus kemana-mana bercabang. Iya apa tidak? Nah, maka untuk menambal kekosongan tersebut ditambal dengan sholat sunnah. Ustaz sholat sunnah oke kadang mengalaweng. Berarti tamaling keisukan ke sholat lain. Ya. Jadi sholat sunnah juga menjaga diri kita dari gangguan syaitan. Dan yang ke-10 yang terakhir di antara ruqyah dalam makna doa yaitu kasratul istighfar. Ini istighfar ini luar biasa keagungannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Jadi istighfar itu memudahkan urusan, menurunkan hujan dari langit. Kalau kita punya cita-cita yang belum terwujud, perbanyak istighfar. Semakin banyak istighfar, semakin mudah urusan itu tercapai. Yang belum mencapai sesuatu yang diinginkan, mungkin ada cita-cita, ada keinginan, hese, ngecit nanti hese, tabungan tuh naik-naik, urusan makin loba. Nah, cara mempercepatnya apa? Istighfar. Ada lagi doa yang lain yang mempercepat selain istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu lebih cepat. Jadi doa Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari langit ke bumi ini, dari surga ke bumi ini, Allah ajarkan doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi sebelum berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Memuji ya Rahman, ya Razzaq, ya Karim. Meminta dengan asma Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mengakui dosa kita. Baru setelah itu hayang mercy, hayang imah gedong. Uri jadi jelema teu boga. Nah, itu dimulai dulu dengan itu tuh. Pujian. Kemudian salawat la ilaha illa anta, baru memulai. Loh, ya Allah yang gugur itu kumaha. Nggak ada dulu apa tuh? Nggak ada pujian, nggak ada pengakuan dosa. Nah, ya. Jadi perbanyak istighfar. Dan istighfar ini kalimat yang mudah. Nabi SAW mengatakan, Inilah astaghfirullah subhanahu wa ta'ala fi yaumin mi'ata marrah. Tidaklah aku beristighfar sehari kurang tidak kurang dari 100 kali. Rasulullah pemegang pintu surga yang udah yakin dan pasti masuk surga. Istighfar kene. Kita berdosana loba kadang-kadang istighfarnya keur diazab. Atau astagfirullah dosa itu. Karena astagfirullah itu kalau sudah ada efek dari dosa, karena astagfirullah. Kalau encan diazab Pak, encan istighfar. Ya, jadi astagfirullah. Ingat kene ke Allah teh ketika Allah menegur kita. Sekarang kita bahas tentang ruqyah. Ruqyah dalam makna umum tadi apa? Jampi-jampi atau doa. Kalau ruqyah yang disebut dengan amalan ruqyah, istilah ada ruqyah syar'iyyah yaitu majmu'atun minal ayatil qur'aniyah wa ta'widzat wal ad'iyatil ma'thurah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ayat Al-Qur'an yang dibaca atau doa-doa pelindung. A'udzu, ya a'udzubillah, a'udzubika, a'udzubillah dan yang sebagainya yang ada a'udzu, na'udzu dibacakan atau doa-doa Bismillahi urqika atau Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah dan macam-macam. Itu dibaca, maka itu disebut dengan ruqyah. Asalkan doa-doa tersebut didatangkan dari Al-Qur'an maupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau doa berbahasa Arab yang maknanya baik. Seperti kunut sekarang kan kadang doanya dari kita sendiri, yang penting menggunakan berbahasa Arab dan baik. Dibacakan kepada diri kita. Jadi ruqyah yang paling utama meruqyah diri sendiri. Kita udah ruqyah Ustaz, sholat kan ruqyah, bacakan ruqyah. Ada ruqyah yang bisa kita baca sendiri. Contohnya yang dikatakan oleh Nabi SAW oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi apabila sakit badannya, beliau membacakan ruqyah dan menempelkan di tempat yang sakit. Jadi Nabi SAW meruqyah dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Cara rangkel gitu.
Ya, jadi apa? Membacakan untuk diri kita. Dan kalau tidak bisa membacakan diri kita, dibacakan oleh orang lain. Dibacakan oleh orang lain. Atau bisa juga kita membacakan untuk anak kita. Ini untuk ibu-ibu yang punya anak kecil, rewel tengah peting. Ini sering banget. Saya punya anak 2 kecil-kecil, yang satu 3 tahun mau 4, yang satu lagi 1 tahun setengah. Rewel tengah peting. Kadang-kadang karena paginya main misalnya. Ada yang mungkin muji, lucu sekali ini anaknya. Dia bilang, Masya Allah, peting, rewel. Kadang ada juga misalnya kitanya bicarakan, anak saya mah begini-begini, tanpa mengucapkan Masya Allah. Nah, kalau anak rewel, jangan langsung paracetamol. Jangan langsung nelpon. Halo dok. Ini coba dulu pertama bacakan ayat kursi. Ulang-ulang ayat kursi. Ya, di kepala, di perut, terutama di ulu hati. Di situ tempat berkumpul gangguan-gangguan dibaca. Setelah itu apa? Al-Fatihah, ayat-ayat pendek, Qul huwallahu ahad, A'udzu binnas, Qul falaq. Kalau mau panjang lagi baca Al-Kafirun. Doa, dioles-oles. Kalau orang tua dulu kan kasih minyak, kasih bawang ya. Dan digoreng. Maksudnya biar mudah tuh minyaknya dibacaan kemudian dioleskan. Ya itu tidak. Jadi luar biasa orang tua dulu kalau lagi gendong anak tuh la ilaha illallah nama TikTok gitu ya, musik. Itulah ilaha illallah tuh luar biasa zikir. Nah, anak yang sedang sakit jangan dikit-dikit panas sedikit langsung kasih obat, panas obat. Kalaupun Ustadz memang ini sakitnya tipes atau sakitnya sakit perut diare, iringi awalnya dengan doa, baru setelah itu obat. Karena luar biasa, ada penyakit yang mungkin datangnya dari jiwa, ada juga penyakit yang datangnya dari gangguan penglihatan seperti penyakit ain ataupun gangguan syaitan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus menggunakan ruqyah syar'iyyah? Pertama, karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW melakukan hal tersebut dan para sahabat yang lainnya melakukan ruqyah, mengobati dirinya dengan membaca doa dan juga Al-Quran. Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan ruqyah syar'iyyah? Karena zikir itu bisa menjaga orang. Yang di rumah punya anak-anak, yang anak-anak yang sedang main, kalau mau tidur, ajarkan baca. Sebelum tidur baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Ya tidak? Kalau sudah bangun, anak mama baru bangun. Alhamdulillahilladzi ahlana. Jadi didoakan, ya, dibiasakan berdoa. Atau minimal anak itu sudah baca bismillah. Kalau mau makan, baca dulu bismillah. Bismillah. Insya Allah bisa terjaga dari segala mara bahaya. Li'intisyaril hasad bainan nas. Kenapa menggunakan ruqyah syar'iyyah? Ingat, tidak semua orang suka sama kita. Bisa saja ada orang yang mengirimkan sesuatu seperti sihir, pandangan kebencian, teluh, ataupun segala sesuatu yang bisa memudaratkan kita. Kita pernah misalnya menyakiti orang, belum tentu orang itu memaafkan. Ya kan, ada orang cinta ditolak, dukun bertindak, dan itu banyak terjadi. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Seorang perempuan pintar, luar biasa, gadis, pernah dilamar sama laki-laki di tahun 80-an. Nah, perempuan ini masih gadis ting-ting, cantik. Siapa laki-laki yang tidak suka berpendidikan? Setiap laki-laki yang datang ke rumahnya, tidak ada yang mau menikahinya. Ternyata dia bilang, dulu saya pernah menolak seorang laki-laki. Tidak ada laki-laki datang ke rumahnya, kemudian ditolak. Setelah itu semua laki-laki yang mau melamar, geleh yang awet baunya adanya. Padahal perempuannya tidak bau. Tapi setiap ada yang mau melamarnya, selalu rumahnya itu tercium bau busuk. Kadang lihat perempuannya, aduh ya mah goreng, padahal mah geus danna. Ternyata berpuluh-puluh tahun, ya luar biasa. Baru menikah usia 38. Dari mulai gadis ting-ting, baru bisa dinikah 38.
Wallahu alam, orang yang menyihirnya itu orang yang pertama melamarnya, dia melempar buhulnya itu yang paling dahsyat. Buhul sihir itu jika dilempar kemana? Ke lautan. Jadi kalau sudah dilempar ke lautan itu sulit mencarinya. Apalagi kalau sudah dimasukkan ke mana, peti besi, digemok, dirantai, lemparkan kemana? Ke Pelabuhan Ratu. Kapan si buhul itu hancur? Ya kalau hancur apanya? Petinya. Kalau petinya terbuat dari besi, berapa tahun besi itu bisa apa? Bisa terurai. Jadi berhati-hati. Alhamdulillah sekarang punya anak satu, walaupun nikahnya di usia 38, salakina menunggu 40 baraha. Nah, ini pelajaran. Jadi jangan sampai kita kalau menyakiti orang karena kita tidak menerima lamaran, biasa-biasa saja. Bisa jadi dia mengirimkan sihir. Atau kita misalnya baru menjual tanah. Suka ada yang bilang, kalau lagi banyak uang, sok aya tuyul ke imah. Sebenarnya bukan tuyul-tuyul juga. Bisa jadi ada orang hasad ingin mencuri uang tersebut. Ya tidak? Peting teh leungit ku tuyul cenah. Oh bangsat asup ka imah. Dan bangsat lembut ya kan. Nah ini semua ini bisa terjadi karena kita tidak tahu. Kalau kita bahagia, bisa jadi ada orang yang tidak suka dengan kebahagiaan kita. Punya wajah tampan. Dulu di sekolah di Mu'alimin, cerita guru saya di Muhammadiyah, di Mu'alimin Yogyakarta, ada laki-laki ganteng tampan. Di zaman itu kalau yang bawa RE King itu rasa-rasa moge. Zaman 70-an bawa RE King, waduh eta teh pangganteng lah sekolah ya. Ganteng, itu perempuan kalau lihat dia luar biasa. Apa yang terjadi? Suatu ketika dia menggunakan motor, terpeleset ke dalam got. Motornya nggak rusak-rusak amat, kepalanya nggak bocor, ngan palebah tulang ekor terbentur ujung apa? Ujung got, lumpuh setengahnya. Tidak ada wanita yang mau menikahi laki-laki lumpuh. Bisa jadi itu karena apa? Pandangan orang lain. Nah motor ganteng ya, ditinggalikeun ku sadaya, jatuh nggak luka, badannya nggak luka, cuman tulang ekornya yang kena apa tuh? Kena ujung tembok got itu, akhirnya lumpuh setengah. Nah, ini harus berhati-hati. Kita tidak tahu siapa yang memandang mata dengan hasad kepada kita. Apalagi kalau sudah ada tanda-tandanya. Apa tandanya orang yang sering kena ain? Pertama, semua barangnya suka rusak. Ya, boga jam tangan anyar, karage meuli kapentok. Naon pantok geus peupeus. Parak boga HP geus pake naon tah? Anti gores, lain ka gores, jeung kaca-kacana peupeus. Betul tidak ada yang itu. Punya baju baru, karaknya dibawa ke nagrak, terus karena saus cilok. Padahal mah geus ganteng-ganteng. Itu karena apa? Pandangan lain. Ada sebuah cerita. Kalau dulu di Madinah itu kalau mau sholat Jumatan, orang tuh suka alus-alus jubah teh. Orang Arab mau keluarnya pakai jubah, aik sholat Jumat, itu teh minyak wangi segala. Ada satu mahasiswa, nah nyamper meureun ka saha teh ka babaturanana, asup ka jero. Jubah namanya heben eta alus, ieu mah nang diskon. Hayu atuh ke Jumatan, hayu. Babaturanna kaluar, manehna kaluar, ngait kana pantok robek tukang ret. Karaknya diomongkan, heben eta jubah, ieu menang diskon, keluar panto ngait karena aya nu panto tanya eta tah di slotna kitu nya ngait robek belakangnya. Ini pandangan seperti naik mobil, naik motor, pakai baju bagus, pakai apa? HP teh anyar euy, karek asupan kantong ngoreja gubrak, peupeus ya. Padahal mah disebut naon? HP-na anyar. Nah, ya. Jadi kita tidak tahu orang mana yang suka dan tidak suka, maka harus adanya ruqyah syar'iyyah. Kemudian li'ilaji ma qad yujadu fina minal amrad. Kita tidak tahu penyakit apa yang menimpa kita. Kalau kita ke dokter pusing tuh, Pak punten abi liur sirah diberena obat pusing. Betul tidak? Yang satu lagi liur sirah diberi 10 juta. Segar ya. Liur teh leungit teh.
Belah itu asa nama ustadznya dina barobah itu asa nu ngadaplok. Geus dibere 10 juta teh ya seger Ustaz. Sama atau tidak? Paracetamol buat tadi di dokter aja 10 juta. Sama apa tidak? Beda. Tapi sama-sama menyembuhkan sakit kepala. Iya apa tidak? Betul. Nah, maka kita tidak tahu penyakit apa yang menimpa kita dan obatnya apa. Nah, maka dengan itu perlunya ruqyah syar'iyyah yang harus dilakukan karena tidak semua penyakit bisa diteliti. Rasulullah mengatakan al-ainu haq, penyakit ain, pandangan hasad itu benar. Walau kana syai'un sabiqul qadari la sabaqatul ain. Sungguh penyakit ain itu benar. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah penyakit ain. Yang berikutnya, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan orang meninggal di muka bumi ini dari umatku setelah qada dan takdir Allah adalah karena penyakit ain. Ya, ini penyakit ain berbahaya sekali. Gimana cara mengkantar, melindungi diri? Dengan zikir, istighfar, baca Quran, atau mengoleskan tadi setiap mau tidur. Kalau udah kerasa kita kena penyakit ain karena tadi ganteng, langsung balik teh mulia. Aduh, ya gara-gara nukang mari. Nah, berarti harus banyak membaca itu. Insya Allah penyakit tersebut bisa disembuhkan. Yang kelima, litauqiri asbabi tasallutul jin 'alal ins, karena banyaknya orang yang menggunakan jin untuk memudarati orang lain, yaitu yang disebut dengan perdukunan. Dukun bisa melakukan perjanjian dengan jin, tentunya ini kesyirikan. Dan yang paling susah untuk menyembuhkan sihir itu ketika terjadi dia disihir dan buhulnya tidak ditemukan. Betul atau tidak? Karena buhul itulah tempat bermuaranya syaitan yang dikirimkan kepada orang tersebut. Sehingga orang-orang yang meruqyah sering kesulitan jika sudah bertaut dengan jin-jin yang sudah melakukan apa? Perjanjian. Ya, kalau sudah dilakukan perjanjian dengan syaitan, darah dengan darah, nyawa dengan nyawa, maka ini perjuangannya luar biasa sulit dan insya Allah bisa disembuhkan ya dengan diikhtiari dengan ruqyah, dengan beristighfar, dengan berdoa, membentengi diri dengan segala macam doa-doa. Kemudian annaha min a'mali sholih. Sok aya di ruqyah geus 30 juz can udang-udang. Pernah tidak ada orang kesurupan di ruqyah ke ustaz teh geus 30 juz. Kekewe uing mau. Wah si ustaz geus 30 juz can beres-beres keneh. Ingat bahwa meruqyah itu enggak mesti harus langsung apa? Tokcer. Ada orang mah ustaz nyeri nu kieu euy siga kujin yang pangruqyahkeun geus bajam-jam teh nyeri keneh. Jangan berpikir kalau pakai ruqyah langsung sembuh 100%. Pertama, menjadikan amal soleh karena membaca Quran dan mendengar Quran. Amalan soleh tidak soleh. Yang kedua, memudahkan proses obat. Obat itu jadi lebih cepat prosesnya dan lebih berkah. Kalaupun tidak sembuh, bukan berarti ruqyahnya tidak berguna. Bisa jadi penyakitnya yang tidak cocok dengan pengobatan ruqyah. Ayeuna aya orang tumor, nauzubillah. Yang di ruqyah, yang leungit tumorna. Kan harus juga menggabungkan antara ruqyah dengan apa? Medis. Nanti ketika sudah di ruqyah, dia berangkat menuju dokter untuk operasi medis, dimudahkan pencabutan apanya? Tumornya. Jadi mengiringi pengobatan tersebut. Jadi jangan salah paham. Orang ada apa namanya tuh habatus sauda, daun likulli da. Habatus sauda itu obat seluruh penyakit. Nyeri huntu ku habatus sauda, nyeri cangkeng ku habatus sauda, nyeri jempol ku habatus sauda, kabeh ku habatus sauda. Ya harus tahu juga ini obatnya untuk apa. Ada luka habatus sauda, salesma habatus sauda. Harus bertanya posisi di mana yang harus menggunakan habatus sauda. Maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada orang yang ngerti, mungkin tabib, ahli obat atau siapa begitu ya yang mengerti tentang pengobatan. Kemudian annaha afdalus sababin ba'dallahi subhanahu wa ta'ala yu'inu 'alal 'amali sholeh. Ini terutama bagi yang ingin meruqyah diri sendiri. Misalnya
kerasa diri ini atau tubuh ini ada gangguan setan. Naon contohna? Hese sholat, amuk-amukan. Si bapak usah begitu mah. Bapakna. Nah, namun bapakna gitu, si ibu datang ke tengah peuting. Bismillah. Cekel sirahna. Alhamdulillah. Sapoe ieu ngamuk we bapak. Sholat, hese, amuk-amukan, segala aral diucapkan. Nah, bisa jadi ada gangguan setan. Baca kepala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi urang. Sieun ulah sieun. Reaksi. Aduh, berarti tinggal dicari. Oh, menggunakan jimat misalnya. Ya, tinggal buang jimatnya, dimusnahkan jimatnya. Ya. Jadi itu termasuk di antara amalan soleh, kita bacakan doa dan dia juga bisa mendengarkan Al-Quran. Kedelapan, ruqyah syariah memberikan jaminan. Yang dijamin siapa? Allah. Ruqyah syariah insya Allah bisa menyembuhkan penyakit walaupun dengan waktu yang tidak diketahui kecuali Allah. Kalaupun tidak menyembuhkan secara langsung, menambah amal soleh. Kalaupun tidak menyembuhkan, membantu penyembuhan. Kalaupun diiringi dengan pengobatan yang lainnya, memudahkan pengobatan itu untuk bereaksi. Kalau seandainya ada yang mengatakan, si Fulan bin Fulan bisa mengobati penyakit. Kalau harganya 100 juta, orang bisa bayar. Datang tidak? Datang. Kenapa ini yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah telah turunkan dari Al-Qur'an ini ada obatnya. Kita kenapa ragu? Allah yang mengatakan demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika meruqyah, siapakah yang berhak untuk meruqyah? Semua orang berhak meruqyah. Tetapi semakin dia soleh, semakin dia bisa menjaga dirinya dan dekat dengan Allah, maka semakin afdol. Kita mau diruqyah sama orang, maka carikan orang yang apa? Yang soleh. Jangan kita carikan orang yang tidak tahu baca Al-Quran, tidak ibadah, kemudian suruh meruqyah kita. Mending ruqyah diri sendiri. Tapi kalau kita tidak soleh, berhakkah kita meruqyah diri kita? Berhak. Karena kita ingin meruqyah diri kita untuk menjadi lebih baik. Sekarang sulit membedakan mana orang yang bisa meruqyah sama dukun. Karena sama-sama pakai sorban kadang-kadang mah. Itu tidak. Tinggal didengar apa yang dibacakan oleh ruqyah itu. Makanya ruqyah itu dianjurkan dikeraskan bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nu kadang itu tukang we unggul. Teuing eta ngabaca naon. Itu harus berhati-hati. Kalau ada yang meruqyah ngerenyem-gerenyem tutung lahung, kita baca naon. Karena takutnya dia membaca doa justru memanggil setan. Ya kan? Jin aja. Nyuruh kidul, ya kan? Kadia mana ya? Ieu budak gering ya. Oh, kumaha lamun baca gitu. Maka ketika meruqyah, keraskan bacanya atau minimal didengar oleh pasiennya. Jangan gerenyeman. Yang kedua, kalau bacaannya jelas, kedengaran, ternyata bacaannya misalnya bacaan Jawa, ya, bahasa Jawa. Wali julele, wali julele. Nah, ini mana bacaan nanti? Jika baik-baik saya Jawa atau Sunda, nah, ulah. Karena itu bukan ruqyah syariah. Ruqyah syariah harus Al-Quran ataupun doa-doa berbahasa Arab yang jelas maknanya. Nah, jadi bedakan. Kemudian setelah baca Al-Quran, Masya Allah, ngaji dengan jelas, Ustaz, maca kulhu oge, ayat doa ruqyahan, beresna weh, punten mah. Abi itu terus dibacakan ya si murang kali. Ngan imah wayahna we meh hideung hiji, hayamna 5, lisong rasa bungkus, kopi pahit, kopi bodas, segala disebutkan. Enjing pang ieu keun tah, yang nog-nogna tah. Kok ruqyah tapi dengan telur-telur dan segalanya? Berarti menggabungkan antara syirkiyah dengan syariah.
Maka kita harus menghindari. Walaupun berbaca bahasa Arab, bacanya ada doa-doa Al-Quran, As-Sunnah, tapi setelahnya mengamalkan ritual syirkiyah. Atau setelahnya, punten abdi mah bade uih, ngan sieunnya lamun saya keluar nanti jinnya balik lagi. Aduh, aya garansi teh nih. Ah iya mah bilih bade. Abdi teh gadu jam tangan. Lamun diangokeun moal aya setan. Berdalil dengan dalil Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pernah ketika kajian ada jamaah seperti ini pada KM, aya nu kejang-kejang Ustaz nah bade yang nyuhunkeun ya seperti itu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal nuju kajian. Aya nu kasurupan. Cek Imam Ahmad teh cokot sendal urang tanyokeun ka anu kasurupan. Bener dicokot sendalna ditanyokeun ka setan ieu ka kasurupan. Hudang seger sieun sendal Imam Ahmad dipakai oleh orang zaman sekarang. Kamu aya kasurupan, yo peci aing bawa ka ditu. Berbeda. Imam Ahmad bin Hambal itu ahli ibadah. Bahkan ketika mau meninggal, Imam Ahmad mengatakan apa? Ba'du. Belum, karena setan itu terus menyesatkan, mengatakan bahwa harus mengucapkan kalimat kekufuran. Jadi semakin soleh itu sebenarnya semakin kuat apanya? Setannya. Maka ketika Imam Ahmad diminta untuk meruqyah, maksudnya apa? Setan pastinya harus senal urang. Ya, senalna Imam Ahmad. Lamun urang ka ditu behak. Senalna heula we ti heula. Itu digunakan oleh orang yang jualan alat-alat ataupun jimat-jimat, ya. Jadi dia, iya bejakeun ti urang ieu mah jantai-jantai. Ini juga bahaya. Kenapa? La yaziduka illa wahnan. Orang yang menggunakan jimat, kalau lupa jimatnya, dia merasa lemah. Mangkat ya, keluar tengah malam. Oh, jimat euy. Dina bantal can dicopot. Apa yang terjadi? Takut. Karena teu mawa senjata. Tapi kalau dia pakai santai yeuh, bacok yeuh. Mal mental ya mah orang mah makin kieu. Tapi ketika dicabut, dia menjadi ketakutan. Inilah yang disebut dengan bahayanya sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena dia bergantung kepada apa nih? Jimat, mau yang sabuk, mau yang apa nih? Cincin, gelang dan sebagainya. Itu tidak menambahkan kecuali apa? Kelemahan. Anak-anak, sok aya budak leutik nu digantung gitu. Geringan Ustadz ya mah dibuatlah tuh kalung hitam, ada bandolnya atau kalung hitam, diganti ngarana Dapa Maulana, gering teh ieu mah cenah berat ngaran teh Asep Sobari geus diganti Asep Sobari. Ngan gering keneh leutik lehoan, leutik mencret, ngan gering we ini disareatan cenah make naon? Make kalung, pakai gelang hidung. Justru sebenarnya itu menjadikan dia lebih kecil, menjadikan usaha genutan. Bisa jadi dia lebih rentan terkena gangguan syaitan. Kenapa? Karena orang tua itu takut kalau digunting naon? Gelangnya atau kalungnya. Maka kita seakan-akan menjadikan itu sebagai pelindung anak-anak. Ini seharusnya kita sudah lebih berhati-hati dengan sesuatu yang dapat menjerumuskan kita semua kepada kemaksiatan. Kemudian ruqyah syar'iyyah atau ruqyah yang biasa beredar. Ada orang-orang yang mengatakan bolehkah mengambil upah ruqyah? Sebenarnya ya, mengambil upah ruqyah itu tergantung kepada orang yang memberinya, bukan diminta. Dan itu terjadi kontroversi dalil. Ada sahabat yang meminta imbalan dengan ruqyah. Ya, ada juga dalil tentang tidak boleh mengambil upah dari ruqyah. Begini, kalau seandainya kita mau mengambil upah dari ruqyah, misalnya, wah saya hafal ya 30 juz, arek kulilingan we. Punten, agi ruqyah moal Al-Baqarah lah 10.000. Itu tidak boleh. Dia mengobrol Al-Qur'an untuk diperjualbelikan. Tapi misalnya ada orang nih kesurupan, saya dipanggil ya, biasanya Kak Ustaz punten anu kesurupan ya. Bisa ngaruqyah abacakeun naon we Ustaz. Pulang-pulang dikasih meh. Ya, Ustaz aya meh hiji teh cangat we, alhamdulillah dengan teh. Boleh diambil tidak? Halal tidak? Halal. Atau saya aya anu ruqyah, anu kasurupan misalnya. Man kasurupan teh moal curulit, moal bedog.
Ustaz punten pangarukiahkeun. Aduh punten abdi mah sieun 10 juta geus Ustaz. 25 tuh. Nu kieu mah aduh ada hese. Boleh tidak? Boleh karena resiko dia tahu orang itu bisa membayar tidak? Bisa membayar dan resikonya tinggi. Tidak masalah. Yang tidak boleh kita kukurilingan punten bade ruqyah moal jurigan di dia sok lah. 10.000-an we lah. Tidak boleh menjual mengidar diidar ruqyah teh kemana mana ya. Kalau dia mau meruqyah dan mensyaratkan lihat kondisi dan situasi. Kemudian yang berhubungan dengan ruqyah, berhati-hati ruqyah antara laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki yang meruqyah perempuan yang bukan mahram, yang tidak boleh bersentuhan, boleh dilakukan tanpa harus menyentuh. Jadi jangan dikira lamun ruqyah itu digale-gale gitu toh. Sirahno, ayo sirah. Digebluk-gebluk, aya nu tikam keneh. Ya aduh Allah. Setan teh kaluar nyeri awak. Nu direjeng. Auzubillah. Nu ditake, nu kitu. Enggak. Justru ruqyah itu bisa berlaku walaupun cukup menunjuk begini. Auzubillahi minasyaitonir. Yang penting ditunjukkan kepada orangnya. Bahkan sekarang banyak orang bisa terapi ruqyah melalui online ya. Yang penting mah fokus. Teu kudu ge make online, antum dengerin ngaji imam namun geus panas-panas ejinan antum ya. Betul tidak? Nah, jadi hati-hati. Beberapa peruqyah, terutama ruqyah laki-laki dan perempuan, perempuan peluk ya, dipegang, diraba-raba, ini tidak boleh. Kecuali si ibu geus kieu, wih, mau. Kumaha kan? Wajahnya derejeng eta teh. Palalun gitu. Di nonton, di teras bisa gantung gitu teh. Kumaha? Maka nggak apa-apa kalau sudah kondisinya darurat, maka apa? Direjeng kemudian dipakaikan, tutupi aurat-auratnya, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran tanpa perlu menyentuh, tanpa perlu menggosok. Insya Allah itu pun termasuk ruqyah ya yang dianjurkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari penyakit jasmani maupun rohani. Allah menjauhkan kita dari godaan syaitan. Allah melindungi kita, keluarga kita dari segala mara bahaya, dan jangan lupa untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.